Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan video ini dengan baik. Shalawat berzikir dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu dengan saya sendiri Rahma Alia, NIM 2522294. Selanjutnya teman saya Muhammad Ilham dengan NIM 2522293. Kemudian Reza Awalia dengan NIM 2522292, dan yang terakhir Resmi Nelda dengan NIM 2522290. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video hasil diskusi paper yang berjudul Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Mairul SHIMH. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang berarti negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan pada hukum. Esensi atau makna penegakan hukum adalah untuk menciptakan suatu keadilan. Penegakan hukum di Indonesia juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi penegakan hukum di Indonesia juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut merupakan penguat dari urgensi penegakan hukum yang berkeadilan tentang kesetaraan kedudukan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian diperkuat pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 28 di ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dapat disimpulkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan implementasi dari penerapan asas equality before the law yang bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum, yaitu kesetaraan dalam hukum yang terdapat dalam sistem hukum kita saat ini. Dalam praktiknya sendiri, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata suatu peradilan yang mampu mewujudkan keadilan itu dalam masyarakat. Bahkan, hukum kita kadang lagi bersifat memihak, dalam artian hukum menguntungkan pihak-pihak tertentu dan memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Seperti yang kita lihat pada saat ini, bahwa hukum di Indonesia masih bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dari putusan-putusan bermasalah tersebut, sebagian besar berkaitan dengan penerapan hukum yang kurang tepat, sehingga menimbulkan disparitas sanksi pidana yang sangat mencolok dalam penegakan hukum kita. Sehingga tak heran jika menimbulkan isu-isu yang kurang sedap di dunia peradilan, seperti suap penyuap penegak hukum dan mafia peradilan yang marak menjadi perbincangan di berbagai media. Disparitas sanksi pidana sendiri merupakan pengingkaran yang sangat nyata terhadap asas equality before the law. Karena dalam disparitas sanksi pidana sendiri, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sangatlah berbeda antara yang satu dan lainnya. Walaupun tindak pidana yang dilakukan sama atau memiliki ancaman bahaya yang sama, dan hal tersebut dilakukan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas equality before the law, karena asas ini sendiri menitikberatkan pada persamaan di muka hukum. Sedangkan
menetapkan dan melarang berbagai tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hukum universal. Hukum universal berarti sebagai hukum alam yang memiliki pengaturan dan pengarahan internalnya sendiri. Hukum menurut Mukhtar Usama Atmaja adalah asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat yang di dalamnya termasuk lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Hukum menurut Meyer adalah semua aturan yang mengandung tindakan kesusilaan yang ditujukan pada tindakan manusia dalam masyarakat, pada tindakan manusia dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Immanuel Kant, hukum adalah syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut kita bebas seseorang tempat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Nah, berdasarkan pendapat para ahli data dapat dipahami bahwa hukum adalah kumpulan dari aturan yang mengatur sikap dan tindakan manusia yang memiliki sanksi bagi orang yang melanggarnya. Hukum merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kedamaian, dan ketentraman. Yang mana dalam pelaksanaannya dibutuhkan aparat penegak hukum yang berkualitas, teguh moralitas, dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dari definisi hukum di atas, maka dapat dipahami penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk berdiri atau tegaknya fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan tentram. Nah, kenapa sih penegakan hukum sangat diperlukan? Penegakan hukum diperlukan mengutip dari pendapat Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan yang mengatakan Homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda, dan keinginan dan nafsu manusia ini ada yang baik dan ada yang buruk. Maka argumen ini merupakan salah satu alasan mengapa penegakan hukum penting untuk ditegakkan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadaan yang aman dan adil di lingkungan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, sehingga dengan adanya penegakan hukum akan tercipta perdamaian. Namun dalam pelaksanaannya perilaku aparat penegak hukum seringkali bermain dan masih tidak terpuji, seperti masih adanya praktik KKN, korupsi, tindakan pelecehan, penerimaan suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji, sehingga menyebabkan buruknya praktik penegakan hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, itu mengenai contoh kasus yang berhubungan dengan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kasus yang pertama itu mengenai korban begal yang menjadi tersangka. Kasus dihentikan oleh polisi. Polisi minta akui kalau ada kesalahan, buat pedoman baru kapan pembelaan diri dibenarkan. Jadi kasusnya terjadi di Nusa Tenggara Barat.
kepolisian NTB menghentikan kasus AS, seorang korban begal yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan 2 orang yang berusaha membegalnya. Kemudian kasus ini ditutup oleh polisi tanpa ada kejelasan yang pasti. Nah, tindakan polisi tersebut dianggap tidak profesional dan menggambarkan ketidakmampuan polisi dalam menangani sebuah kasus. Ahli kriminologi dan kepolisian Ardianus Meliala mempertanyakan langkah polisi yang menetapkan AS sebagai tersangka, namun juga polisi sendiri yang mengakhirinya. Dia menduga keputusan polisi itu diambil dikarenakan tekanan dari masyarakat terhadap tindakan polisi yang menjadikan korban sebagai tersangka. Untuk menghindari salah pengertian masyarakat terkait tindakan perlawanan terhadap kejahatan, Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform Ernest Nabi Tupulu menyarankan pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penghentian kasus AS, karena jika tidak akan berpotensi menimbulkan kebingungan, dan juga akui kalau ada kesalahan, dan kemudian menjelaskan mengenai pedoman mengenai kapan pembelaan diri dibolehkan. Banyak kasus salah sebut orang mepet yang begal, padahal memang mepet saja, akhirnya dibunuh. Itu juga berbahaya. Jadi masyarakat juga perlu tahu kapan kondisi yang memungkinkan. Baiklah, kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu tentang contoh kasus atau berita di Indonesia yang terkait dengan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini kami akan membahas 2 buah berita. Yang pertama yaitu tentang korban begal yang menjadi tersangka, dan yang kedua tentang pegawai Alfamart yang menegur seorang wanita atau ibu-ibu mencuri sebuah coklat, malah diancam undang-undang IT. Menurut kami, kasus ketidakadilan pada berita pertama, yaitu tentang korban yang membela diri dengan membunuh begal, malah menjadi tersangka. Pada kasus ini sudah terlihat jelas bentuk hukum yang tidak berkeadilan. Korban yang membela diri dari begal dengan cara melawan begal hingga begal terbunuh, malah membuat korban terkena hukum pidana. Seharusnya bentuk bela diri yang dilakukannya itu sudah benar untuk menyelamatkannya korban dari begal. Kemudian keputusan polisi yang tiba-tiba menutup kasus ini juga menimbulkan berbagai tanggapan negatif. Pasalnya, polisi dinilai menutup kasus ini semata-mata karena tekanan yang didapat dari masyarakat. Seharusnya polisi sebagai aparat penegak hukum mesti bersikap profesional. Sedangkan pada kasus yang kedua, merupakan sebuah bukti bahwa hukum di negara Indonesia masihlah tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Padahal, tujuan dari sebuah hukum adalah untuk mencapai keadilan, yaitu kondisi di mana setiap individu berada pada kondisi yang sama di hadapan hukum. Pada kasus ini terlihat jelas bentuk hukum yang tidak berkeadilan yang didapatkan oleh karyawan Alfamart ketika menegur seorang wanita yang mengambil coklat dan tidak membayarnya atau sama dengan mencuri, malah diancam undang-undang IT. Dari kasus tersebut terlihat ketika hukum bersangkutan dengan orang yang beruang, hukum itu bisa dibeli hingga jadi salah, hingga yang salah bisa menjadi benar, begitupun sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia sangatlah belum berjalan secara optimal. Belum bisa sepenuhnya berdasarkan pada undang-undang, yaitu yang pada pasal 27 ayat 1 dan pada pasal 27D ayat 1. Dari contoh kasus berita ketidakadilan tersebut,
kita bisa melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum pun belum berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya. Karena kita tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia masihlah bersifat objektif atau bersifat memihak, di mana hukum itu bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Hukum dibuat untuk mencapai suatu keadilan. Artinya, hukum itu harus bersifat adil dan tidak boleh memihak, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan pada pasal 27D ayat 1. Di mana keadilan itu harus sama rata. Tidak membeda-bedakan atau memihak pada satu pihak saja, tetapi harus bersifat adil. Di mana keberadaan dan kedudukan setiap warga negara haruslah sama di hadapan hukum. Mengenai pembahasan selanjutnya mengenai keterkaitan teori dan analisis penulis terhadap masalah yang dibahas. Yang pertama mengenai konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Konsep hukum di Indonesia adalah suatu hal yang sangat penting karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3. Yang artinya, segala hal yang dilakukan haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan kumpulan peraturan dan norma-norma yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maka, penegakan hukum di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1, maka persamaan di depan hukum dapat dipahami dalam negara hukum bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama, seimbang dan tidak ada pengecualian agar keadilan dan kebenaran dalam mencapai tujuan negara hukum dapat dicapai. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya. 2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan tentunya tidak berjalan semudah membalikan telapak tangan. Dalam penegakan hukum mengalami berbagai rintangan dari faktor rintangan. Berikut 4 faktor yang menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, lemahnya substansi materi perundangan. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, meliputi peraturan yang disusun, dikeluarkan, dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sampai saat ini ternyata belum mencerminkan sebagai suatu kesatuan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ditemui tatanan hukum yang berbeda-beda dan kurang terpadu, terpecah-pecah, dan saling bertentangan satu sama lain. Asumsi yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan ini yang pertama, terdapat tatanan hukum yang berasal dari produk peraturan perundang-undangan hukum kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berlaku. Yang kedua, tatanan hukum dari produk peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah Indonesia merdeka, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun pada Orde Reformasi. Ketiga, tatanan hukum adat yang masih ada dan berlaku dalam praktik penegakan perundang-undangan, terutama di daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya masih terikat kuat dengan adat istiadat setempat. Kondisi perundang-undangan yang demikian pada akhirnya menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum. Yang kedua,
aparat penegak hukum yang kurang bermoral. Berbicara tentang aparat penegak hukum meliputi aparat-aparat yang berada di berbagai institusi penegakan hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam dari berbagai aparat hukum yang ada, banyak ditemukan aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang aparat penegak hukum. Seperti adanya praktik korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Karenanya, hukum sering dimanipulasi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan memenangkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan secara material dan memihak kepada kepentingan politik tertentu. Bukti yang cukup relevan yang dapat diajukan untuk hal di atas adalah sampai saat ini aparat penegak hukum masih belum secara optimal melakukan upaya penuntasan berbagai kasus. Misalnya kasus korupsi, narkoba, pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM. Sungguh ironi, Indonesia yang merupakan Indonesia menurut beberapa penelitian termasuk sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Namun dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang terlibat dalam kasus korupsi dinilai masih sangat lemah. Indikasinya adalah masih sangat sedikitnya para koruptor yang dapat hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Besok sore ngumpulin juga ya, masih bisa. Alhamdulillah. Tenang Mas Al. Sehubung dengan masalah tersebut, rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada sistem pelayanannya. Saat ini, masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Peradilan dianggap gagal dalam memenuhi harapan masyarakat, yang berimbas pada timbulnya rasa kurang hormat masyarakat terhadap peradilan, dan juga melahirkan suatu tuduhan bahwa peradilan sudah dipolitisir dan korup, yang difasilitasi oleh praktisi hukum itu sendiri, baik itu pengacara, jaksa, hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. Bila kondisi ini terus terjadi, maka akan berimbas pada wibawa hukum di hadapan masyarakat. Jika hukum tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan, melainkan kepada kepentingan hukum tertentu, maka hal tersebut cukup menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih meninggalkan hukum yang ada dan menempuh cara lain yang di luar hukum. Ketiga, sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana dengan baik. Dari aspek sistem lembaga peradilan yang ada, secara umum, lembaga peradilan Indonesia dinilai kurang memenuhi prinsip-prinsip peradilan, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sehingga timbul perilaku masyarakat yang melecehkan peradilan dan wibawa hukum. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian sebagai penyebab lamanya proses hukum adalah karena peradilan Indonesia mengenal 3 tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Sementara di sisi lain, tidak ada batasan perkara yang dapat diajukan kepada kasasi. Dengan kata lain, semua jenis perkara tanpa kecuali, baik dari segi kuantitas maupun kualitas perkara dapat diajukan pada kasasi. Kenyataan ini disebabkan kasasi merupakan hak dari pihak yang
perkara di Mahkamah Agung, sekaligus sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pihak-pihak yang berperkara yang tidak puas dengan peradilan di bawah mengajukan perkaranya pada MA. Kondisi ini mengakibatkan sampai saat ini MA selalu kebanjiran dan kewalahan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk, sehingga tunggakan perkara tidak bisa dihindari. Dan giliran perkara di MA mengalami proses yang cukup lama. Bila sistem peradilan di atas tidak segera diantisipasi secara konkret, hal tersebut akan memunculkan mafia-mafia peradilan yang tidak bertanggung jawab. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat sebagai basis tumbuhnya kesadaran hukum haruslah senantiasa berupaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Misalnya, memiliki keberanian untuk mengoreksi langkah-langkah aparat penegak hukum maupun muatan hukum yang dipandang telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran. Akan tetapi, harus diakui, masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini muncul sebagai imbas dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan penegakan hukum. Semakin rendahnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan warga secara kasat mata menyaksikan dan mengetahui sendiri betapa sandiwara hukum dan lebih khususnya sandiwara peradilan masih tetap berlangsung di Indonesia. Dari kenyataan ini, dengan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku kekerasan di dalam masyarakat. Ketika hukum tak mampu lagi menahan naluri kekerasan, pada saat yang sama, hukum beserta instrumen yang terkait dalam pandangan masyarakat tidak mampu lagi melindungi masyarakat. Selain itu, hukum tidak mampu lagi untuk memuaskan rasa keadilan dan menciptakan perdamaian sosial. Imbasnya, masyarakat akan selalu melakukan apa yang secara sosiologi disebut dengan self-help, yang secara yudiris menonaktifkan yang dinamakan tindakan yang secara yudiris dinamakan sebagai tindakan main hakim sendiri. Yaitu masalah ketiga, upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan membentuk hukum yang sesuai dengan kepentingan negara, bukan kepentingan individu. Yang kedua, melakukan pembenahan aparat penegak hukum agar dalam aplikasinya hukum tidak menjadi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian, memperbaiki sistem peradilan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum menjadi lebih jelas. Kemudian, melakukan sosialisasi hukum pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan keadilan. Dan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila di sekolah sedari dini juga sangat penting untuk menciptakan generasi yang sadar dan paham akan hukum dengan hukum. Dengan melakukan hal tersebut, maka diharapkan hukum di Indonesia dapat mencapai tujuannya, yaitu keadilan. Tegaknya hukum dan keadilan ini adalah suatu wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir, batin, serta sosial dan moral. Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia seluruh rakyat Indonesia bukanlah sebagai tanggung jawab lembaga hukum semata, melainkan sebagai tanggung jawab seluruh warga Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baiklah, berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat diambil kesimpulan
Yang pertama, konsep penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum haruslah dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat demi mencapai keadilan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, hukum mengalami berbagai hambatan, baik dari aparat, masyarakat, dan maupun dari masyarakat. Perilaku aparat hukum seringkali dinilai belum baik dan masih tidak terpuji karena masih banyaknya praktek seperti korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Selain itu, masyarakat juga tidak peduli terhadap hukum menjadi permasalahan yang menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, untuk mencapai keadilan, perlu dilakukan tindakan yang dapat menjadi solusi bagi hal-hal yang menghambat penegakan hukum yang berkeadilan seperti memperkuat substansi materi hukum, meningkatkan moral para penegak hukum, memperbaiki sistem peradilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum melalui berbagai kegiatan. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia merupakan sebagai sebuah negara hukum, penegakan hukum di Indonesia seharusnya menjadi hal yang sangat penting. Namun penegakan hukum di Indonesia masihlah jauh dari kata keadilan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk membenahkan penegakan hukum agar hukum tidak menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka disarankan untuk pemerintah untuk lebih mempertimbangkan substansi dalam pembentukan hukum dan meningkatkan moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, dan untuk masyarakat untuk lebih sadar dan paham akan hukum dan urgensi penegakan hukum di Indonesia.